Karena rezeki itu udah pasti diatur, udah ada yang ngatur rezeki mah bos, tenang aja. Kayak Bos Rama nih kan. Saya. Rezeki udah ada yang ngatur, Bos Rama ngerasain sendiri susah kayak apa kan. Iya. Tapi Bos Rama masih mau untuk... Kenapa manggilnya bos ya? Oh iya kan bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang lagi di kunjungan Paman Rama, dan kali ini gue akan kunjungan ke Rama juga. Waduh, kembali. Bedanya saya ada rambutnya, dia tidak. Hai. Canda. Jadi gini teman-teman semuanya, jadi ceritanya gimana? Kita ketemunya di driving range Bintaro. Betul. Dengan Om Benol. Om Benol tiba-tiba ngenalin gue ke Rama juga. Dan ternyata Rama ini, lo lihat deh, ini tempat usahanya beliau. Beliau. Saya dia, ini klasik-klasikan, dan dia seorang desain interior juga. Dia juga pembangun yang nggak ada menjadi ada. Oh iya benar. Benar nggak? Iya benar. Sesuatu yang orang inginkan di pikirannya, betul. Orang ini bisa mewujudkan dalam bentuk fisik. Betul. Itu sesuatu hal yang nggak bisa dibayar pakai uang, teman-teman semuanya. Inilah Rama. Halo Rama. Apa kabar Rama? Baik Mas Rama. Coba tadi. Selamat pemirsa. Selamat datang di acara Paman Rama bersama gua Mr. Prox dan Paman Rama di apa sih? Gua takut salah. Anjir, gua takut salah ya. Gue sebenarnya membuat podcast ini, gue lebih kepingin kenapa bisa terjadi yang seperti sekarang. Jadi apa yang menggiring lu untuk kayak lo sekarang? Lo developer juga, kontraktor juga, desain interior juga. Lo suka sama yang berkuping-kuping, yang melayani kuping dengan sound-sound yang luar biasa. Dan lo juga mendirikan Bed Swing, ya, komunitas golf. Dan gue masuk kan? Masuk dong. Oh, masuk dong. Awas saya. Masuk dong. Awas aja Anda. Saya tahu tempat toko Anda. Tinggal saya bakar nanti. Nah, lu dididik apa sama orang tua lu sampai lu punya pola pikir seperti ini? Dan lu punya hasrat seperti ini. Dan lu sukses. Banyak selebriti-selebriti yang meminta dari desainnya seorang Rama. Insya Allah. Apa ya? Didikannya? Didikannya. Lo SD, SMP, SMA. Lo tuh diapain sama bapak lo ya. Sampai segini gitu loh. Kayaknya gue dididik dari kecil tuh udah banci kamera gitu ya sama nyokap gue. Jadi gue dari kecil tuh TK, SD tuh gue kerjanya baca puisi. Hah? Jadi gue ditrain sama nyokap gue awalnya tuh ya banci kameranya gara-gara gue harus baca puisi, manggung-manggung gitulah. Terus sampai pernah masuk TVRI zaman gue kecil gitu-gitu. Lu umur berapa sih emang TVRI? TVRI itu gue tahu ya, zaman gue SD gue masuk TVRI. Oh oke, lama banget. Make sense. Nah, nyokap gue tuh terlahir dari keluarga yang cukup berseni. Bokap gue itu terlahir dari keluarga yang cukup teori. Oke, seni dan teori. Seni dan teori ya. Jadi barengan tuh mereka berdua. Nah, dan dari SMP ya, kemarin yang bokap lu cerita sama gue? Iya, mereka ketemu dari SMP. Edian. Segitu lama chemistry mereka kan. Sehingga teori sama seni itu jadilah gua. Gua kayaknya nyaman gitu di seni di mulai SD lah. Gua udah mulai sadar gua suka gambar dan segala macamnya. Nah, di SMP tuh gua turun ke jalanan. Gua street artist gitu. Gua coba graffiti, gua coba jadi bandit lah dikit gitu, gue pengen nyorot tembok ya, nyorot tembok, pelampiasan. Kan bokap gue galak tuh, nggak boleh gambar-gambar di rumah kan. Gue gambar di jalanan, ternyata digalakin juga. Gitu. Ternyata digalakin juga. Soalnya dia cuma ngomong gini ya, kalau lo ketangkep di jalan gue nggak mau ngeluarin. Oh iya, saya nggak berani apa-apa. SMP digituin kita diem pak, nggak punya duit, mau keluar pakai apaan. Nah itu gue udah mulai belajar seni dari gue SD. SMP fokus gue juga udah mulai ke seni, udah mulai nggak terlalu suka teori. SMA gue udah mulai produce musik, gue bikin musik dari Game Boy, kebetulan musik dari Game Boy. Jadi ada namanya chiptune, mungkin beberapa yang tahu.
Nah, itu bokap gue juga yang nyuruh. Dede, tuh di TV ada orang bikin lagu pakai Game Boy. Lo kan sering bikin lagu. Coba lo bikin lagu pakai Game Boy, di challenge sama bokap gue. 2008 itu. Cara buatnya gimana, Ram? Game Boy-nya dimainin? Jadi Game Boy-nya ada kasetnya, namanya LSDJ. LSDJ itu kayak Fruity Loop, kayak Ableton lah kalau sekarang. Itu lu susun di situ kayak coding. Nggak ada apa-apanya, cuman C3, C4, C5 atau D4 kayak gitulah lu susun, instrumen semua lu bikin, lalu jadi sebuah lagu. 2008 sampai 2000 berapa ya, gue masih manggung tuh lumayan cukup lama, sampai 2000 kayaknya terakhir 2019 gue masih main, atau 2018 gue masih main. DJ? Enggak, chiptune. Chiptune itu? Chiptune-nya gue masih main, masih diundang lah sama teman-teman komunitas. Oke. Nah dari situ karena gue terlahir ini udah ngeliat ini dari SD nih, jadi gue udah biasalah sama turntable. Nah gue baru pengen jadi DJ tuh setelah gue masuk kampus. 2010 gue udah mulai nge-DJ gara-gara kebutuhan gue untuk berparty tanpa bayar. Iya enggak ya. Kita asah kalian kita. Happy for free. Iya, happy for free. Ngisi-ngisi acara di acara teman-teman gue yang akhirnya ya lumayan kan, kita party nggak bayar gitu, anak kuliahan. Sampai sekarang yang akhirnya gue lulus, gue bikin bisnis interior karena kebetulan gue lulus dari jurusan interior, terus gue kulik, gue bikin branding, gue bikin anything else, semuanya creative consultant lah gue waktu itu. Sampai di titik gue pengen bikin sesuatu untuk menyatukan gue dan bokap gue. Di mana dia suka audio, dia sempat jadi DJ juga dulu. Bokap lo sempat jadi DJ? Bokap gue dulu DJ. Serius? Serius. Tahun 80 kalau nggak salah. Gue ngeblank. Iya, jadi dulu dia DJ. Seorang bokap gue yang tampilannya sangat tidak terlihat gitu ya. Seperti PNS sekali lah gitu bungkusannya kan. PNS banget gitu tampilannya kan. Nah itu dia dulu DJ, dulu fotografer juga. Nah gue juga fotografer juga dulu. Nah itu akhirnya gue apa yang bisa gue satuin ke bokap gue ya udah akhirnya karena koleksi ini cukup banyak. Piringan hitam tuh kisaran 10.000 sampai 14.000 keping di rumah gue. Terus turntable gue dulu banyak banget. Makanya buka toko. Mau nggak mau, kalau nggak rumah gue penuh banget. Iya kan Pak. Nah gimana caranya biar bisa tuh generasinya bokap ngobrol sama generasi gue di satu ruangan yang sama. Muncullah desain ini. Desain ruangan ini, desain toko gua. Terus makanya namanya juga Utama Lab tuh berasal dari bokap gua. Gitu. Jadi didikan itu dari kecil tuh ya udah gua tinggal bikin rangkumannya aja di umur udah berapa tuh 27, 28 gua udah tinggal bikin rangkuman doang. Oke, bikin bisnis ini yang akan menyatukan gua dan bokap gua. Gitu. Apa alasan lo pengen menyatukan diri lo sama bokap? Karena dari dulu gua berantem. Berantem lo sama? Berantem, masih sering berantem. Kayak ya nggak, padahal nih dia motret debat lah ya, debat lah ya. Dia fotografi, dia fotografer, gue fotografer, dia DJ, gue DJ. Bedanya dia karena lulusannya elektro, gue desain ya, lebih ke art. Jadi banyak cekcoknya gitu. Cekcoknya bukan cekcok macam-macam ya, cekcok idealisme. Cekcok idealis ya, cekcok idealis kayak dia di teori, gue di art. Nah kan susah. Iya. Dia ada pakemnya banget, gue kagak ada pakemnya banget. Nah kayak gitu. Akhirnya udahlah gabungin aja, toh gue masih anaknya dia juga gitu. Dan iya kayak ya lu kayak ayam kehilangan induk kalau lu mau ngejauh dari keluarga lu ya kan, ngapain amat anjir. Hobinya sama, apanya sama gitu. Cuman termasuk di golf ya? Termasuk di golf, bener. Nah, gue nyentuh golf itu dari gue SMP, gue udah driving, dan sampai sekarang gue seneng banget driving itu karena gue inget dari gue kecil emang tempat gue di situ. Bukan di lapangan. Itu lucunya. Jadi gue selalu ngerasa selalu ngerasa kayak itu playground gue gitu. Di driving range. Dan ya gak tahu ya hobinya plek-plekan sama. Cuma bedanya gue ada plus artnya, dia kagak gitu. Dia teoritis banget. Dia teoritis parah. Sedangkan lu udah rasa banget ya, nih. Ya, gue udah feeling lah gitu. Terus niatnya udah value, udah apa. Kalau dia teori banget.
Makanya banyak perbedaan aja di situ. Dan itu secara tidak sadar didikan-didikan dari bokap lo telaah, akhirnya lo gemes. Lo ingin sendiri akhirnya dari keinginan lo pribadi kan nggak dimotivasi dia atau diminta dia kan. Enggak. Ingin menyatukan itu supaya apa? In the end of the story, keluarga lu benar-benar dalam keadaan utuh dan nyatu. Ngobrol. Ya betul seperti itu rangkumannya. Betul luar banget. biasa Pak Rama ini. Apalagi? Saya mah tukang ngerangkum aja. Iya. Saya ada di belakang tuh di bukunya tuh daftar pustaka. Paling belakang. Paling belakang aja saya. Rama. Gitu. Jadi kalau teman-teman lu influence nggak ke lu sehingga lu bisa bersikap itu seperti kepada bokap lu? Teman-teman lu nih. Ini kita ngomong teman-teman lu. Inner circle lu. Inner circle gua ya alhamdulillah pada punya jalannya masing-masing. Karena kita lama di jalanan dan banyak inner circle gua tuh berhubungan sama art. Nah, at the end ya gua nggak tahu mereka menginfluenskan gua atau tidak gitu. Tapi ya mereka suka nongkrong ke sini ngobrol sama bokap gua. Gitu. Jadi dia tahu akan ngobrol sama gua kalau lagi nyariin gua, ya udah sekalian ke toko biar ketemu bokap sekalian kayak gitu lah. Jadi gua malah ngasih teman-teman gua ke bokap gua. Dan akhirnya bokap lo tahu lingkungan lo. Tahu banget lingkungan gua. Dan tahu teman-teman lo. Tahu banget. Iya sih. Ya gua baru kenal sama lo Ram. Mungkin kalau kita hitung pakai jari, gua belum nyampe ketemu belum sama nyampe lo 10 kali, belum nyampe 10 Tapi kayak kali. chemistry-nya tuh udah Chemistry-nya tuh dapet, ngobrol gitu. sama bokap lo. Iya, kayak gitu. Waktu itu dia sambil makan pangsit sama gue, dia cerita sejarahnya, gue juga bingung. Iya om, siap gitu. Tapi dapet gitu chemistry-nya. Iya, kayak gitu. Tuh. Ram, itu ke bokap, ke nyokap. Waduh, kalau ke nyokap ya lu tahu karakter nyokap di mana-mana kayaknya kurang lebih sama ya, sayang sama anak. Dia yang brojolin ya kan, dia yang brojolin. Iya lah 9 bulan Nah, di perutnya. lucunya tuh kalau dari karakter nyokap itu implementasi ke gue tuh lebih banyak di art karena nenek gue tuh orangnya halus banget, Jawa Tulen lah. Dan setiap ada yang keluarganya nyokap gue tuh totally bisa main piano semua. Dan bisa nyanyi. Suaranya nggak ada yang fals tuh satu keluarga ya kan. Suara gua nih cucunya. Pitch controlnya bagus. Pitch controlnya bagus banget, rapi. Kalau diplesetin jorok. Apa itu? Waduh. Wow. Jam segini dia ngomongin kayak gitu. Biasanya ini celetukan malam. Ini masih pagi. Ya jadi nyokap gua tuh banyak nurunin artnya itu dari nenek gua. Kebetulan dia jago nyanyi, jago main piano. Dan kayak sweetnya nenek gua tuh turun gitu karena dia dulu setiap ada yang ulang tahun dia telepon. Zaman telepon gede tuh pak. Kalau halo dia deketin pak ke piano, dia happy birthday pas sambil main piano pak. Dia merinding nih gua. Itu menurut gua suatu hal yang kecil, simple, tapi dia inget semua yang ulang tahun dari mulai anaknya, terus menantunya, sampai cucunya. Lo bayangin aja, zaman dulu kan mesti nyatet. Nggak ada reminder di handphone siapa yang ulang tahun di Facebook itu kan belum ada kan. Jadi teleponin satu-satu tuh rumah sambil nyanyi happy birthday dan menurut gua di situ gua kayak wah ini tuh sebuah art yang disampaikan personal. Nah itu yang gua learning banget dari keluarga nyokap gua kayak penyampaian art itu bisa sepersonal itu, setaci itu. That's why gua seneng jadi DJ. That's why gua seneng jadi fotografer. Karena begitu gue foto, gue kasih ke lu. Cakep nih, gini. Gue seneng ngedesain tuh karena personal. Artnya tuh personal, berdekatannya langsung. Nah, itu yang gue ambil ilmunya dari nyokap gue dan sabar-sabarnya tuh ya nyokap gue. Karakter-karakter lemah lembutnya tuh nyokap gue. Sopan santun nyokap gue. Bokap gue udah yang keras gitu kan. Nyokap gue yang versi lembut, halus, terus yang ngomong sopan santun, nggak ungguh lah kalau orang Jawa bilang tuh. Baju tuh nggak selondro, nggak yang berantakan gitu-gitu chaos. Ya gitu, gue belajar dari nyokap gue. Art itu turunnya sebenarnya dari nyokap. Tapi nyokap married sama bokap, dia sebagai ibu rumah tangga atau dia ibu rumah tangga murni? Totally ibu rumah tangga. Totally ibu rumah tangga. Gue juga heran kenapa bisa begitu ya. Asli pak, itu mungkin karena chemistry-nya kelamaan ya dari SMP kali ya, ya kan kayak kita nggak paham. Dari celananya warna-warni berarti, dari biru tua, abu-abu sampai baju bebas.
Itu kalau di Photoshop tuh color wheel-nya udah macem-macem tuh. Udah gradiennya udah tipis banget. Ya kayak gitu. Jadi nyokap gue tuh karakter yang sangat ibu rumah tangga. Lu dapet sosok lu dari kedua orang tua lu. Ada nggak dari luar? Banyak. Justru gue ngerasa gue nggak mau ketempelan banget sama style 2 itu. Oke. Nah, ini Yang menarik satu nih. keras banget. Ya nggak keras-keras banget sebenarnya, cuman keras. Yang satu lembut banget. Nah, that's why gue ke jalan. Gue graffiti, gue tahu street art itu karena gue pengen tahu diri gue sebenarnya kalau di luar tuh kayak apa. Jadi gue learning by doing, gue keluar, gue ngadepin situasi, gue ketemu Pol PP, gue ketemu teman baru, gue kenal, bahkan gue kenal sama yang jaga ini, teman deket gue udah 16 tahun, itu di jalan Pak, tos-tosan. Kenalan, halo gue Dedot, gue Rama gitu. Tapi sampai deket sampai kayak sekarang, inner circle gue rata-rata tos-tosan di jalan. Karena menurut gue udah sadar bahwa culture family itu ada 2. Family di rumah yang sangat mempengaruhi kita dan inner circle kita. Family kedua gue. Nah, gue bikin lah mau nggak mau gue harus create family kedua gue. Kan kita yang filter kan Pak. Family kedua gue tuh yang berhubungan dengan jalanan, yang lebih keras, lebih bangor, lebih apa. Karena gue nggak mungkin dapetin itu di rumah, nggak mungkin bokap-bokap gue ngajarin gue gambar-gambar sembarangan kan, bandit segala macam. Tapi gue butuh mental itu. Lu nyari sendiri karena inisiatif gue. Gue butuh mental itu, gue harus tahu diri gue harus kuat ngadepin orang-orang. Otomatis gue ke jalan mau nggak mau. Dan gue create itu bareng sama teman-teman gue sehingga ngelatih mental gue jadi gue sekarang. Bukan berarti dua-duanya itu gue serap habis. Karena menurut gue nggak dapetin mental jalanan di keluarga bokap nyokap gue. Nggak mungkin mereka ngajarin anaknya sebagai mental-mental yang kayak udah lu cari duit aja gembel di jalan gitu. Nggak mungkin. Gue harus tahu sendiri gitu. Mana ada orang tua pengen anaknya susah. Akhirnya gue harus begitu ngelatih mental gue. Lu ngeliat siapa tiba-tiba bisa mikir kayak gitu? Gue gara-gara kesukaan gue gambar di jalan itu. Kayak, kok keren ya gitu ya. Ini how it feels, terus gimana itu kan vandal ya gitu. Kayak gimana sih lu bisa jadi berani segala macam. Udah aku turun ke jalan. Sesimpel itu. Gitu ya, Ram? Ambil pil. Ya lu unik sih cerita lu. Ya gimana? Unik banget. Ya lu kasarnya lu ngelihat ada orang gimana sih coret-coret rasanya, ya udah lu beli IP lu ke jalan. Lu mau ngerasain ketangkep gitu aja coba gitu. Kalau lu pengen mentalnya ketemu kayak gitu ya. Nah, gue pengen ketemu itu gitu. Dan terwujud gitu. Gua bandel-bandel di jalan segala macem bareng teman-teman gue ya gue nikmatin gitu. Lu unik sih. Maksudnya lu nggak ada background dari keluarga, lu ngeliat dari luar dan akhirnya lu mempunyai ambisi itu lahir dalam diri lu. Kayak nitis gitu lu bro. Lu ada cenayangnya gue rasa. Enggak ada. Terus apa? Ya gitulah kurang lebih. Dan lu udah dapat nih goal lo di orang tua lu. Di mana lu bisa menyatukan diri lu dengan bokap lu bisa bawa teman-teman lu ngobrol, benar-benar lu bisa impian lu juga udah dapet di mana lu bisa touch hati orang dengan lu memberikan sesuatu yang dalam diri lu, ide lu untuk mereka sehingga lu bisa menggambar pikiran mereka dalam bentuk wujud seperti itu. Dan yang mau gue tanya Ram, apa yang lo expect dalam kehidupan lu? Yang gue expect berfungsi buat orang lain. Ya lama-lama deh, 5 tahun aja dari sekarang. Gue selalu expect diri gue untuk berfungsi untuk orang lain. Jadi year by year-nya gue kalau udah mulai nggak berfungsi tuh gue udah mulai mikir. Jadi kayak gue tahun ini gue nggak bikin apa-apa nih buat orang lain kayak gitu. Itu year per year-nya gue gituin. Jadi in the next 5 years ya gue tetap berurusan dengan orang lain, tetap pengen memberikan dengan orang lain. Cuman feeling gue di 5 tahun terakhir gue ke depan gue akan bikin berdekatan dengan olahraga. Berdekatan dengan olahraga. Especially golf. Karena menurut gue yaitu ya art, entertain, sandang, pangan, tambahin olahraga biar panjang hidupnya. Gitu. Kasih olahraga lah biar nggak stres. Lu tau nggak Ram? Kalau lu lihat di YouTube kunjungan Paman Rama, semua orang yang gue tanya,
apa tujuan hidup lo? Ini jawabannya cuma satu. Apa? Berguna untuk banyak orang. Iya. Dan gue juga nggak tahu kenapa, apakah ini kebetulan, tapi kalau kebetulan sih kayaknya nggak mungkin nih semuanya ya. Oh gitu. Semua, kalau lo Ternyata tonton, sama. gue tanya. Tapi dengan background yang berbeda. Makanya gue membuat kunjungan Paman Rama ini adalah gue pingin tahu value di setiap jurusan orang. Oke. Ada yang ada yang guru berkebutuhan khusus, ada yang mohon maaf seorang security, satpam. Ada tim gue di bisnis, dia security di bank outsourcing. Terus ada yang orang kaya, seorang director, ada yang perusahaan yang sangat besar. Tujuannya apa? Ya saya berguna untuk banyak orang. Kayaknya nggak ada jawaban yang lain gitu. Apa lu janjian dulu setelah apa gitu. Tapi truly, itu lahir. Yang mau gue tanya adalah bukan itunya ya Ram. Apa yang membuat lo sampai kesimpulan di situ? Itu loh yang mau gue tanya. Supaya apa? Kita kepingin teman-teman kita yang sekarang lagi berjuang di usia 15 tahun, mungkin sekarang early 20, sekarang sampai mempunyai tujuan itu. Karena kan sekarang hidup keras nih Ram. Kebutuhan makin lama makin tinggi, gaji beberapa juga nggak mumpuni kehidupan. Gue gimana bisa berprinsip punya pikiran kayak seorang Rama gitu loh. Nah, lo boleh nggak sharing untuk kita-kita semua? Kenapa lo bisa sampai berpikir dan menyimpulkan itu? Itu jawaban pertama lagi. Kagak basa-basi dulu. Iya, basa-basi kayak lo. Iya, ya habis. Iya, kampret juga. Iya, emang gitu. Bukan. Ya gini. Sekarang ini biar korelasinya itu nyambung. Jadi orang nggak ngandai gitu. Oh, gue berbaik-baik aja sama orang. Wah, nanti lo kena ini nggak, lambe turang. Enggak. Maksud gue, kenapa bisa seperti itu? Sekarang gini. Silahkan, Bapak Rama. Saya mau nanya aja. Kalau gue pikir-pikir ya kayak gue udah sadar karena gue nggak sepinter itu. Oke. Karena kakak gue pinter banget. Gitu ya. Oh, kakak lu psikolog ya? Psikolog. S2 segala macam. Oh, udah sibuk banget deh gitu. Kalau kita psikolog ya. Psikolog kalau kita. Fisikis kalau ya menurut gue lu sepinter-pinternya orang. At the end ilmunya mau dikemanain kalau nggak diterapin. Terapinnya ke siapa? Ke diri lu doang. Apa fungsinya? Nggak ada fungsinya, Pak. Lu mau pinter gambar pun, gambar lu harus ada di rumah orang. Art itu harus ada di rumah orang, bukan di rumah lu doang, cuy. Kalau artnya ada di rumah lu doang, ya lu nggak akan jadi fungsi buat orang lain. Ngapain lu bikin karya, pemuas diri lu doang. Terus orang lain nggak bisa nikmatin buat apa? Makanya ada pameran kan. Iya. Makanya pameran karya itu dijual kan. Berujung buat orang lain, bukan buat lu. Tapi kan gue punya kebutuhan itu. Ya dagang. Tetap usaha dong. Tetap usaha dong. Tetap usaha. Ya kan, that's why lu dalam apapun bidangnya, dengan kunci berfungsi untuk orang lain, itu udah pasti ada value baliknya. Entah itu nggak usah dipikirin. Itu nggak usah dipikirin. That's effect. Effect, udah pasti effect. Kagak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Let's say gini, gue misalkan ngasih karya gue secara gratis nih, mohon maaf ya buat seniman-seniman yang anti karya gratis. Let's say gue ngasih karya gratis ke beberapa orang. Ini karyanya udah sampai pameran nih. Terus gue kasih ke orang-orang yang menurut gue hebat untuk memegang karya gue yang mahal inilah. Kasarnya buat gue mahal banget tuh karya gue. Value-nya apa? Value-nya pertama memang di tangan orang yang tepat. Dan pasti dijaga banget karya gue. Dan pas gue cek, semua karya gue aman di rumahnya masing-masing. Di tempat yang bagus, ditaruh ya. Karena value-nya dikasih ke orang yang tepat. Orang itu akan menghargai value itu ke gue. Dan mereka akan sangat, timbal baliknya ke gue akan sangat baik gitu. Ya itu udah otomatis lah. Kayak lo appreciate, ya why not? Karena rezeki itu udah pasti diatur. Udah dia ngatur rezeki mah bos. Tenang aja, kayak Bos Rama nih kan. Saya. Rezeki udah dia ngatur. Bos Rama ngerasain sendiri susah kayak apa kan. Iya. Tapi Bos Rama masih mau untuk... Kenapa manggilnya bos ya? Oh iya kan bosku. Gak ada bedanya. Kalau gue bilang Mas Rama tuh kayak manggil gue aja. Gitu. Kayak ya ada Bos Bebek Rama. deh. Beb. Dua hancur nih orang. Ya kayak kalau lu sendiri kan juga sering lah gitu untuk even lu cuman punya duit sekian pun lu punya rasa itu. Ya kan mau lu duit banyak pun
Gue yakin kagak bakal buat lu doang. Betul. Buat lu doang kagak bakal habis, Pak. Iya. Kagak bakal habis buat Kita lu makan doang. sepiring juga udah cukup. Cukup, Pak. Nasi sama tempe sebenarnya cukup gitu. Yang enak mah makan nasi sama tempe rame-rame gitu. Nggak enak lo makan nasi udah makan steak nih tiap hari nggak sama temen. Aduh, Pak. Kayak ngapain gitu. Hidup sendirian. Kita kan makhluk sosial. Iya, judulnya manusia makhluk sosial. Iya. Terus kalau sendirian Bukan makhluk sosialita. apa? Iya, Iya. bukan sosialita. Bukan lah. Bukan. 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 Takut. Terus Ram. Tuh, poinnya bagus banget sih. Ini Apa poin gue coba? Emang ngerti? Oh, ngerti dong coba, apa gua. baru Gua ngomong? ini tuh belaga pintar. Oh ya, belaga pintar. Gue bersembunyi di balik kepintaran. Kepintaran. Dan gue juga kadang-kadang menunjukkan kebodohan untuk menyembunyikan kepintaran. Anjay, nggak bahasa gue. Lu belaga bego, belaga pinter berarti. Nah iya. Iya, benar. Loh, itu kita harus bisa menjadi bunglon, Pak. Betul. Kalau hijau ya jadi hijau, merah ya jadi merah. Seperti itu. Bener. Jadi gini, Orang. apa yang dibilang sama Rama ini, gue suka banget. Karena di balik kita memberikan value yang banyak kepada orang lain, orang akan melihat value-nya. Jadi si Rama pernah menceritakan hal ini. Gua dibawa ke tempat dia di sini. Gua mau bertukar bisnis sama Rama, ya datang ke sini karena gue paling nggak suka kalau kita main golf kita ngomongin bisnis. Jadi kalau mau Pindah. kita pindah tempat, ya memang tempat buat berbisnis, Betul. bukan disambi-sambi karena bisnis is serious thing. Things. Yeah. Dan golf juga olahraga juga kita memfokuskan diri kita untuk kita lebih baik. That's the real things. Jadi nggak bisa kita nyambi-nyambi gitu ya. Bareng. Biasanya makanya orang kalau main golf, main dulu madang di lapangan, Baru habis itu berhenti. pas makan bahas Ya, gitu kan. ya, betul. Kayak gitu, nggak di jalan, nggak gitu. Nggak jadi, itu Nah, pasti mah nggak jadi. ketika Rama memberikan pelajaran buat gua, makanya gua langsung pingin membuat podcast bersama Rama karena gua tersentil dengan seorang Rama yang masih muda, sukses, dia bisa berpikir seperti ini. Mas, lu kan datang ke sini, lu sendiri kan yang mau masang home theater di rumah lu sendiri yang mau masang. Padahal gue nggak berjualan, tapi gue memberikan value gue. Right. Dia ngomong nggak teori loh teman-teman semua. Dia ngomong nggak teori, dia benar-benar praktekin apa yang dia ucapkan. Dan ini keren banget, dan gue berharap dia akan mengomongkan hal ini sehingga gue bisa menyambung testimoni dalam diri gue sendiri yang gue bisa rasain dari seorang Rama. Ya. Prox. Ya. Yes. Keren banget lu. Wah, gila. Tamu gua kali ini benar-benar tamu gua kali ini. Ini keren, teman-teman semua. Nah, sekarang dia mau membuat yang namanya bed swing. Oh ya. Dan ketika bed swing itu jadi gini. Ini geng yang kumpulan seru, tapi yang pantas cerita adalah dia. Gue cuma mau ngasih tahu doang, gue dikasih bolanya bed swing dan gue bertanya hal aneh sebenarnya. Ram, buat komunitas, ya namanya yang positif gitu loh. Ini kok bed swing? Gue butuh argue dari lu, Ram. Kenapa ini namanya bed swing? Silahkan jelaskan, Pak. Kenapa? Karena semua orang belajar dari sebuah kesalahan. Dari Kan bad keren swing. banget. Nggak salah Lu gua. nggak akan bisa tiba-tiba bikin pop mie lu diam gitu, mie rebus, mie instan gitu. Terus dia menjadi mie instan kan. Jadi lu gagal dulu, entah kematangan, entah kepanasan, kayak gitu juga di golf. Jadi semua orang pasti mukul berantakan dulu Pak awalnya, nggak ada yang langsung bagus. Kalau sampai sekarang berantakan? Itu Kayak belajar. Anda gitu kan. Nggak apa-apa, proses That's why gue bikin bed swing, Pak. Iya, Jadi Pak. bukan. Itu bener juga, maksudnya sampai gue belajar golf dari SMP dan menurut gue swing gue tuh gak bagus-bagus, Pak. Menurut gue ya kayak sampai akhirnya kita bertemu dan bersaing gitu ya Pak, di tempat latihan. Dan di situ kayak oh ya ternyata bad swing itu ngajarin gue untuk to be a good swing. Oke. Bener-bener jadi kayak oke, gue harus bisa jadi lebih baik. Dan dengan nama negatif tadi teman-teman gak malu untuk belajar. Oh iya, gue kalau komunitas bed. Oh sama-sama bego gitu. Sama-sama bed. Iya benar. Oh, Tapi sama-sama kalau namanya Birdie, Eagle, udah hole in one. Kan kita malu Pak kalau mukul nggak hole in one. Iya benar. Iya kan? Kalau pressure, boot stroke misalkan. Lah gue kagak berani mukul boot stroke, orang gue jelek gitu. Lah kalau bad swing kita bangga dari diri kita dulu. Pertama kan golf, grip, stance segala macam kan.
sisanya sama diri sendiri, Pak. Nah, kalau di saat kita udah nyaman sama diri sendiri, ajak teman-teman. Oh, begonya barengan nih. Lama-lama pinternya barengan, Pak. Saya juga udah bingung nih, mulai namanya kayaknya mau ganti good swing lama-lama gitu. Better swing nih. Better swing gitu ya. Jadi bad swing, better swing, good swing. Ya, bisa jadi. Ada batu loncatan. Bisa jadi. Ya, alhamdulillah maksudnya gue pikir impact itu sedikit ya, Pak. Jadi pas gue sering bikin kesalahan-kesalahan orang gue upload dan itu menurut gue lucu, dan gue sendiri kalau salah gue lucu gitu, gue upload ternyata menyebar, Pak. Oh, Rama main golf nih. Ya karena dulu gue jarang update gue main golf ya. Oh, Rama baru main golf nih, main yuk bareng sama Rama yuk. Gitu. Wah, gue seru banget dibilang baru main golf kan, ayo. Gitu. Nah pas bego-begoan itu gue pernah satu ketika gue datang, janjiannya cuma 1 orang, 2 orang, ternyata di sisi kanan gue ada sekitar 7 orang latihan baru. Di sisi kanan gue itu ada 7 orang juga. Jadi mungkin sekitar 14 orang sampai 15 orang, Pak. Itu gue baru datang plus gue 4 orang. Itu semua terikat karena bad swing, Pak, mau mainnya. Kayak ayo dong ajak bad swing gitu. Ya udah, kita main, gue datang segala macam. Dan it's a good game gitu. Jadinya kita bisa bertukar pikiran dari kesalahan masing-masing. Bukan dari kebaikan masing-masing. Kesalahan saling revisi. Oh, lu salah juga, gue juga salah di situ. Apaan ya salah ya? Kita cari gitu. Bareng-bareng. Lu Kita salah kulik juga, bareng. Kita kulik bareng. Akhirnya begitu. Jadi asik bareng, kita nggak malu dari kesalahan kita. Bukan dari langsung kayak, gue mentang-mentang interior designer nih, terus kalau gue salah, gue nggak mau ngakuin, atau misalkan kayak gue jadi gengsi lah kalau gue bikin yang serba salah, gue akan nanya gitu. Gue udah bener belum, Mas? Gue udah bener belum, Mas? Jadi tetap empty cup, mereka merasakan nggak minder. Itu yang utama ya, dia nyaman dengan dirinya sendiri. Nyaman. Gue dalam keadaan masih jelek nih, gue mau memperbaiki. Betul. Dan masuk di komunitas yang ya udah bukan adu show off siapa yang paling jago, tapi kita bertumbuh bersama. Itu tujuan lo buat bad swing. Karena kan ada 2 sisi, Pak. Ya, kayak ada orang kaya nggak mau dibilang kaya, terus ada orang susah maunya dibilang kaya. Nah, banyak juga orang yang kaya nggak mau kaya, orang yang pinter nggak mau dibilang pinter. Gue bikin aja bad swing. Berarti semuanya bisa nyambung. Gitu. Mau dari yang beneran pinter, merendah aja, sama orang yang bodoh beneran, pengen belajar jadi pinter. Jadi satu. Gitu. Dan core point gue pengen punya ini menjadi sebuah komunitas yang bisa mengajarkan golf terhadap anak-anak muda. Mungkin kalau kita dapat tempat gitu ya, Pak ya. Bikin driving range gitu, Pak, biar kita main gratis gitu, Pak ya, ya kan, latihan terus. Namanya bad swing, lucu, Pak. Orang datang ke situ emang buat ngebenerin swing. Coba driving range. Buat apa? Kita buat kan? Tadi ada tanah yang dijual sana. Iya. Kita ikut bos Rama, Kita buat di seberang BGC persis. Karena sampai detik ini pun gua ngeliat pro, tetap ke driving range, Pak. Tandanya kan dia masih ngerasain bad swing, Pak. Di lapangan. Berarti semua orang bad swing, Pak. Butuh bengkel kan? Butuh bengkel, Pak. Ya, jadi gini teman-teman, turun biasa lihat di TV. Kalau driving range itu tempat latihan. Ya, jadi cuma ada karpet sama bola, ada 100 biji atau 200 biji untuk kita pukulin, memperbaiki pukulan kita atau apa yang mau kita tuju dalam pukulan itu. Nah, si bad swing ini di driving range yang akan turun ke lapangan, yang akan berkembang nantinya punya lapangan sendiri mungkin. Amin. Makanya dia pakai bajunya si Paul. Iya, Paul Nicholson. Ini karena dia Jack punya... Nicklaus. Jack Nicklaus ini adalah yang membuat Bintaro BSD ya. Lapangannya BSD. Iya nggak sih? Iya kan? Yang buat lapangan BSD. Wah, saya baru tahu. Jack Nicklaus desainnya mantap. Lo gimana sih? Ya, masa Farel yang tahu? Kan dia emang... Gue nggak terima kalau dia lebih tahu. Gak ikut aja kena. Kalau dia kan pemain kelas berat, Pak. Oh iya. Tuh. Ngeri ya, dia single handicap dengan status single juga. Oke, belum punya pacar. Sabar ya, Rel. Lu nggak on frame tapi dibahas loh, Rel. Tandanya kita berdua sayang banget sama lu, Rel. Sayang. Sayang. Ya Allah, Rel. Muka lu.
Gitu Mas Rama. Oke, Ram. Ya. Sekarang yang mau gue kasih tahu, gue mau kasih tahu. Gue pingin lo menyampaikan kepada teman-teman lo dan teman-teman kita semua di kunjungan Paman Rama itu apa yang benar-benar ingin lo capai dalam waktu lo nanti ketika usia pensiun lo. Lo akan pensiun sampai kapan? Gua kayaknya semoga ya. Gua nggak pensiun. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Apa alasan? Gue pengen otak gue tetap bekerja dan tetap berfungsi buat orang lain. Jadi menurut gue kata pensiun itu nggak ada. Kayak misalkan gue pensiun di golf, kayaknya nggak deh. Gitu. Karena gue pengen main sampai tua. Nanti main sama anak cucu lo. Cucu gue. Amin. Aduh, so dewasa sekali Rama hari ini ya. Dan nih, ini gue minta lu detail karena gue yakin teman-teman semua yang nonton video ini juga menginginkan mengetahui apa dan bagaimana caranya untuk menjadi seperti lu dan pesan-pesan lu buat mereka yang mau memulai seperti lu, apapun bidangnya. Apapun bidangnya. Ini kan kita ngomong mental berarti. Right. Ya. Yang gue pingin tahu untuk starting point untuk mereka yang baru mau memulai, mau bisnis, mau kerja, mau bangun usaha seperti lu, mau jadi desain grafis atau dia mau jadi apapun itu. Apa pesan lu untuk adik-adik kita? Atau orang yang mungkin usianya lebih tua dari kita dan dia baru mau memulai seperti kita. Don't give up, don't give a shit. Ya. Sorry, ntar kalau itu disensor ya. Enggak apa-apa. Don't give up, don't give a shit. Ya kan bullshit itu kan banteng duduk. Lu nggak usah nyerah. Ngerti nggak banteng duduk? Ngerti ya? Bullshit. Iya. Nggak jorok kan? Nggak jorok, Mas Rama. Ini ada kamera di depan saya. Wow. Ya lu nggak menyerah. Yang pertama, terus yang kedua, ya lu nggak usah peduli orang ngomong apa, lu bikin apa, kayak ya orang bakalan ngecengin lu, mau lu kaya, mau lu miskin, pasti tetap dicengin orang. Iya gak? Iya. Ya, ada aja kan, dengan segala sabdanya. Iya, dengan segala sabdanya manusia akan ngecengin lu juga gitu di ujung. At the point juga mereka akan ngecengin lo, jadi nggak usah nyerah, terus nggak usah pedulin apa kata orang, fokus untuk apa yang mau lu tuju. Terakhir jangan lupa sama Tuhan. Seruput minum dulu. Karena sudah marketing dengan manusia, jangan lupa marketing dengan Tuhan. Bagaimana marketing sama Tuhan, Pak? Ibadah. Dekatkan diri dengan ibadah, beramal salah satunya mungkin ya kan. Jangan lupa tuh, karena menurut gua gaib banget memang gitu. Kalau misalkan lu bisa beramal, memberikan hal sepele yang baik-baik, positive vibe, ngingetin orang yang baik-baik, yang nggak usah nyuruh ibadah banget lah gitu. Ya lu beramal soleh, beramal aja juga udah ibadah. Senyum aja lu udah ibadah, men. Coba senyum. Lah kumis lu biasanya nggak nyolot, berapa harganya? Iya nih kumis gua ya. Kumis gua begini amat ya. Itu pesan-pesannya teman-teman dari seorang Rama. Aduh sorry banget nih kayak orang tua, cuman setelah gue pikir-pikir emang cuma berapa sih Ram? Lu kan masih 30 kan? Masih 29. 29 ya? Tahun ini? Iya, enggak. Iya, tahun ini udah 29 gua. 2 tahun ini lu 29? Tahun ini udah 29. Oh, udah tua Anda ya? Udah tua. Enggak tua-tua banget sih, Pak. Iya, gue beda setahun. Tuan Anda. Tuan Anda. Tetap tuan dia. Hebat. Rama di usia 29 tahun, dia udah mempunyai mentality seperti ini. Dan kita harapkan anak-anak, teman-teman kita, adik-adik kita yang usianya masih belasan sekarang, di early 20, udah mulai membuat dirinya bernyali, bermental yang bagus. Sehingga jadi seorang Rama ini nggak mudah. Menjadi seorang Rama ini ya, dia cerita, dia ngambil risknya untuk nyoret-nyoret tembok. Orang mungkin itu bilang itu nakal atau apapun, tapi sebenarnya Rama mempunyai paradigma atau penglihatan yang lain di sisi itu adalah untuk memberanikan diri. Sehingga Rama ini berani kotor. Betul. Berani kotor, karena nggak ada noda, nggak belajar, betul nggak? Tapi kalau terlalu banyak noda, itu adalah pembelajaran yang konsisten. Iya. Kok Anda nggak mandi-mandi? Kotor terus, kapan mandinya? Dan semoga bad swing-nya maju, terus
tokonya Rama, dengan semua karya-karyanya Rama bisa bisa dikatakan ini berfungsi dengan baik di negara kita dan insya Allah bisa go internasional. Sudah internasional? Satu lagu gue. Satu lagu lu sudah internasional. Iya. Dan kita berharap satu putra Indonesia satu lagi akan terbang untuk menjadi orang internasional. Wah gila, dewasa sekali. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Ram. Thank you Mas Ram. Rama, Semoga sudah mampir. apapun yang lo ucapkan di video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semakin banyak adik-adik kita, orang-orang yang di atas kita atau yang seumuran kita, mereka merasakan energi lo, value lo, sehingga teman-teman bisa mengambil baiknya dan membuang jeleknya seperti tadi banteng duduk ya contohnya. Dan kita menjadi manusia yang bisa membagikan berkat sebanyak-banyaknya ke banyak orang. Terima kasih Rama. Thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.